menjadikan aku dan kamu satu. Aku dan kamu satu di dalam kata cinta. Aku dan kamu utuh takkan terpisahkan. Aku dan kamu satu. Itu anak yang gua cari. Dek, Dek, bentar. Lepasin aku. Dek, bentar. Kakak cuma pengen tahu kamu siapa. Kenapa kamu ngikutin kakak terus? Aku bukan orang jahat. Iya, kakak ngerti, Dek. Kakak cuma pengen tahu kamu siapa. Kenapa kamu ngikutin kakak terus dari kemarin? Aku cuma pengen nyari pengawal aku. Pengawal? Kamu harus membawa pergi Rio. Dan kamu harus merawatnya dengan baik. Karena Rio dan Leo tidak bisa hidup berdampingan. Tapi Gusti Prabu, hamba. Kamu jangan membantah. Kalau Rio dan Leo terus berdampingan, salah satu dari mereka pasti akan mati. Hamba siap menjalankan perintah dari Gusti Prabu. Mulai dari situ saudaraku Leo selalu nyariin aku. Dia pengen ngambil kekuatan aku. Leo selalu menyuruh 3 orang jahat untuk menyingkirkanku. Apa mungkin ini terjadi? Energi murni kuno itu pernah melewati Tubuh Citra. Tapi, siapa yang memiliki energi itu sekarang? Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan. Enggak. Harga. Cid. Cid, gue ada di sini, Cid. Gue di samping lo. Rasa tak ingin lepas. Cid, Rasa tak mau jauh lo tenang aja. Lo bakal baik-baik aja. bersama. Lo harus sembuh, Cid. Lo harus sembuh. Duka cinta. Aku dan kau. Harusnya gue gak bawa Citra ke sini. Yang ada dia malah makin dekat sama Harga. Kasihan sekali Jihan. Dia begitu mencintai Arga. Gak. Gue cinta sama lo, Gak. Sampai kapan gue harus nahan perasaan gue ini? Selama ini udah banyak banget pengorbanan yang gue lakuin buat lo. Gue rela mati buat lo, Gak. Tapi lo gak pernah lihat pengorbanan gue. Lo lihat cuma Citra. Gue harus nemuin Arga. Gimana kalau misalnya Datuk Masakti ngebahas soal hilangnya Bara? Apa yang bakal kita semua lakuin? Cepat atau lambat, Datuk Masakti pasti bakal nanyain ini ke Arga.
Jihan. Masih pagi gini aja, Jihan udah ada di rumah Arga. Gue gak ngerti sama Jihan. Padahal Arga sama sekali gak peduli sama dia. Dendi. Nora? Kok lo ada di sini sih? Ada juga gue yang nanya kayak gitu ke lo. Kemarin kemana lo? Ninggalin gue di rumah Bu Susan sendirian. Katanya kebelet. Pipis nggak balik-balik. Iya, maaf. Tapi lo dengerin dulu penjelasan gue. Apaan sih? Nih, jadi gini. Gue lagi nyari anak kecil yang bisa ngehidupin Bara kembali, Nor. Makanya sekarang gue lagi nyari-nyari tuh anak. Iya, tapi lo harusnya bilang dulu dong ke gue. Jangan langsung ninggalin gue kayak gitu. Gue kan udah minta maaf sama lo. Basi lo. Kenapa lo, Mi? Nor, lo lihat deh. Anak yang lagi nyemir sepatu sebelah sana. Aku harus pergi dari sini. Dek. Lu kenapa sih, Mi? Nomi! Siapa anak itu? Kenapa larinya cepet banget? Tunggu, jangan lari lo! Jangan lari! Kenapa Nomi sama Nora juga ikut ngejar? Mana sih? Hah? Kita kehilangan jejaknya, Mi. Yaudah buruan cari. Halo, anak kecil. Mau kabur kemana lagi, ha? Nah, tangkap kamu sekarang. Gak bisa lari lagi kamu, bocah. Kemana Naomi orang ngejar anak kecil itu? Gue kehilangan jejaknya. Cepetan lo ringkis dia. Ini anak susah banget ditangkap, Mi. Bener, kita nggak akan bisa nangkep dia. Mendingan sekarang kita serang aja dia, Nora. Oke. Bocah benar-benar keterlaluan ya. Dia mau mempermainkan kita, Nor. Kelewatan. Kita habisin aja dia. Gawat. Nora Naomi nyerang anak itu. Tenang ya, di sini udah aman kok, Dek. Sebenarnya kenapa sih mereka ngejar kamu?
Aku juga nggak tahu mereka siapa. Nggak mungkin. Mereka pasti ngejar kamu ada alasan, Dek. Sebenarnya siapa sih kamu? Tunggu! Gue tahu sekolah. Aku nggak boleh ketangkep sama Ciluka itu. Jauh ini. Akhirnya, gue bisa ngalahin makhluk-makhluk itu. Kamu nggak... Kemana anak kecil itu? Untung ada aku. Kalau nggak ada aku, kakak itu pasti bisa kalah. Wah, ada mangga nih. Ini saatnya gue tangkap anak kecil ini. Gue yakin anak ini bisa bikin hidup gue kembali. Nggak bisa. Ternyata gue masih belum bisa nyentuh tubuh orang lain. Sampai kapan sih gue mau kayak gini?
Apa yang terjadi? Kenapa mendadak ada angin kencang? Jangan-jangan para jeluka itu datang lagi buat nangkep aku. Aku harus pergi. Kepala gue sakit banget gara-gara si Firly. Ini tuh emang semua gara-gara dia, tau nggak, Nor? Rencana gue buat nangkap anak itu tuh gagal. Nomi, sebenarnya apa sih istimewanya tuh anak buat lo? Nor, gue udah bilang kan sama lo, selain dia itu buat ngehidupin Bara lagi, anak itu tuh bener-bener kuat. Lo bayangin, kalau sampai anak itu gabung sama kelompoknya Arga, kelompoknya kita sama Datu Masakti itu bisa terancam. Maksud lo, anak kecil itu bisa ngalahin Datuk Mahasakti? Iyalah, dia tuh kuat banget, lo lihat kan? Naomi. Bara? Lu kenapa sih bisa kalah sama Firly? Lu seharusnya manggil nama gua. Gua bisa masuk ke badan lu buat bantuin lu ngalahin Firly. Ya ampun, Bara ternyata perhatian banget sih sama gue. Dia sampai nyuruh gue buat manggil namanya kalau gue butuh dia. Ngapain lo senyum-senyum sendiri kayak gitu? Enggak kenapa-napa. Udah yuk. Ternyata gue gak bisa ngandelin Naomi benar Rio. Kalau gini caranya, gue gak akan bisa hidup lagi. Gue harus cari cara lain. Sebenarnya siapa sih anak kecil itu? Kenapa dia jadi sasaran makhluk-makhluk aneh itu? Gue benar-benar penasaran. Arga! Enggak. Tahu gak? Lo tau gak sih? Tadi sebelum gue berangkat sekolah, gue ketemu sama anak kecil. Dia larinya cepat banget dan kuat banget. Kayak manusia harimau. Hah? Lu juga ketemu sama anak kecil itu? Gue tadi juga ketemu sama dia. Gue belum sempat nanya apa-apa, dia udah pergi. Sebenarnya siapa ya anak kecil itu? Gue jadi penasaran gak? Sama gue juga. Kita harus cari tahu. Tadi Jian juga ngasih tahu kalau Citra juga terluka gara-gara nolongin ini. Serius lo? Jadi sekarang Citra lagi sakit dong? Makanya gue lagi mau cari obat. Lukanya cukup parah dan rencananya gue pengen minta tolong sama Bambi untuk cari browsing di internet. Oke, gue setuju. Itu Bambi? Bam. 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 Bam, gue perlu bantuan lo. Sorry, gue gak punya waktu. Bam. Bambi kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi jutek sama gue? Bambi. Lo kenapa sih? Gue bikin salah sama lo. Lo gak usah pura-pura bego deh. Lo sendiri tahu salah lo tuh apa ke gue. Bam, gue gak ngerti maksud lo apaan sih? Enggak, kamu dipanggil sama Pak Durno. Arga buruan dong, kamu udah ditunggu sama Pak Durno. Iya, Bu. Iya, Pak. Sekolah akan mengadakan turnamen basket. Dan kamu, sebagai tim kapten, kamu harus jalani latihan khusus. Kenapa? Kamu nggak suka rencana saya?
Oh. Enggak, Pak. Saya akan tetap lakuin semua jadwal latihan yang udah diatur sama Pak Durno. Bagus. Mulai hari ini. Cit. Citra. Cit, tahan, Cit. Citra, lo harus bertahan, Cit. Bem, gue mau ngasih tau lo, kalau kita semua lagi repot banget ngurusin Citra yang sakit parah. Lo mau kan bantuin gue? Terus? Bem, kita semua butuh bantuan lo. Lo googling atau internet kek buat nyari obatnya Citra. Gue udah bilang sama lo, Fir, gue nggak punya waktu. Bem, tapi lo sahabat kita. Masa lo nggak mau sih bantuin kita? Fir, ngapain gue peduli sama perasaan orang lain? Sedangkan orang lain apa? Hah? Gak ada yang pernah peduli sama perasaan gue. Bem, itu gue, Bem! Cit. Kalau aja lo bukan saudara diri gue, Cit. Pasti hubungan kita gak bakal serumit ini sama Arga. Gue sayang sama lo, Cit. Tapi juga kadang gue sebel ngeliat lo deket sama Arga. Citra. Cit, lo kenapa, Cit? Cit, lo kedinginan, Cit. Citra. Cit, bentar, Cit. Cit, lo bertahan, Cit. Citra, tahan, Cit. Citra, lo harus bertahan, Cit. Gan, kenapa? Agak tolongin gue, Kak. Citra mendadak menggigil kedinginan. Gue udah coba selimutin dia, tapi nggak ngaruh. Han, ini pasti gara-gara lukanya. Please, Han, gue minta tolong sama lo. Lo jagain Citra ya. Lo lakuin apapun supaya dia nggak menggigil lagi. Gue bakal minta tolong sama Bembe untuk cariin obatnya. Oke? Enggak, lo tolong jangan lama-lama. Gue khawatir sama Citra. Iya. Gue cari Bembe sekarang. Citra, lo harus bertahan, Cit. Citra. Bem, tunggu, Bem. Bem, gue perlu sama lo. Bisa minggir nggak lo kedua? Kamu harus latihan sekarang. Saya ada urusan yang lebih penting. Kamu mau lari? Saya tanggung jawabmu sebagai tim kapten. Jangan Datuk pikir saya nggak tahu ya. Semua latihan ini pasti cuma rencana Datuk aja kan? Datuk pasti ngerjain sesuatu yang lain. Arga, saya nggak peduli sama kecurigaan kamu. Tapi kamu harus latihan sekarang. Bilang aja lo takut ngadepin kita-kita. Gua nggak pernah takut sama lo berdua. Bagus. Kalau gitu, kamu kan latihan.
Emosi Arga harus terpancing. Marah nih. Udah, keluarin aja, nggak usah ditahan-tahan. Yoi. Marah aja, marah. Kalau Arga berubah menjadi manusia harimau emas di depan semua orang, saya akan mudah memikirkan Arga untuk selamanya. Kalau gini caranya, Arga bakal berubah jadi harimau emas di depan semua orang. Gue usah ngomongin Arga. Tapi kan gue lagi marah sama dia. Gue harus ngomongin Arga. Cuma Citra yang bisa bikin Arga. Gue bakal coba. Harga! Citra udah sembuh. Citra udah sembuh. Semua gara-gara si Citra. Arga berubah jadi manusia normal lagi. Om tolongin Citra, Om. Kekuatanku tidak bisa menolong Citra. Terus apa yang harus kita lakuin sekarang, Om? Saya khawatir sama keadaannya Citra. Arga belum pulang, padahal dia janji mau bawain obat buat Citra. Citra. Citra harus bertahan, Citra. Gue harus buru-buru sampai rumah. Pengen tahu keadaan Citra. Mau apa lagi kalian? Kita harus bertanding. Kita mau lihat siapa yang lebih kuat di antara kalian. Kok gue waktu? Anak sama bapak sama-sama aja. Sama lemah, sama pengecut. Gue biarin ya lo ngehina gue. Jangan sekali-sekali lo ngehina bapak gue. Cuma segini doang kemampuan lo, hah? Cemen lo. Om gimana nih, Om? Arga nggak datang-datang juga, Om. Saya khawatir sama Citra. Ambilkan selimut. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Pak Gali, tungguin dong. Aduh. Ada apa, Bu Susan? Enggak, Pak. Mau ngajakin pulang bareng yuk. Berhenti! Bubar! Pasti terjadi sesuatu sama anak-anak. Permisi, Bu. Pak Gali, Pak!
Om. Arga nggak datang-datang juga, Om. Saya khawatir sama Citra. Jihan, ambilkan selimut. Beberapa selimut. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ayo, tahan Citra. Semoga saja cahaya matahari bisa menghangatkan tubuh Citra. Saya cuma tunggu sama ini. Citra. Citra. Citra udah nggak apa-apa, Cit. Gue kenapa, Han? Gue nggak ingat apa-apa. Sebenarnya ada apa sama gue? Bu, tapi mereka duluan yang menghina ayah saya. Harus itu lu biasa aja kali. Kalau emang lu nggak merasa, lu nggak usah tersinggung. Simple kan? Iya nggak, Bu? Yoi, emang dianya aja Pak, Bu. Mentang-mentang jago bela diri, harus main ngajar kita berdua, ya nggak Ren? Maaf, saya di sini bukannya mau membela Arga. Tapi setahu saya, Arga itu orang yang nggak emosian. Dan kalaupun dia terpancing, pasti ada sebabnya. Saya punya buktinya. Tadi, waktu Arga nyerang Reno sama Bom-Bom, saya sempet kok ngerekam kejadiannya. Ibu bisa lihat sendiri. Kelihatan jelas di situ. Ada film, ada film. Oh, bener. Bu, Arga, di sini terlihat jelas kok. Kamu yang salah. Udah. Sebaiknya kita nggak perlu menyudutkan Arga lagi. Lebih baik langsung dikasih sanksi aja. Iya, saya setuju sama Pak Durno. Ya wes, kalau emang itu keputusannya, aku yang melo wae. Dan sebagai sanksinya, Arga harus beresin sekolah ini. Dari pagi sampai malam. Om, apa yang terjadi sama saya, Om? Citra, Om bisa merasakan ada 3 sosok mengikuti. Maksud Om apa? Entahlah Citra, tapi yang pasti, kamu harus hati-hati. Iya, Om. Makasih, Om. Yaudah, Cit. Mendingan kita pamit aja. Daripada si Siswono tahu dan salah paham. Iya. Om, saya pamit duluan, Om. Ayo. Kenapa, Cit? Oh, lu udah mulai ingat sama kejadian kemarin? Sebagian, Han. Tapi nggak jelas. Gue cuma ingat Rio, tapi gue nggak tahu apa yang terjadi. Lu sempat terluka parah, Cit. Karena transfer energi dari Rio. Kok panik lo mendadak menggigil, sementara Arga belum pulang. Tapi anehnya, luka lo sembuh cuma gara-gara cahaya matahari. Han, apa cahaya matahari ada hubungannya sama kekuatan Rio? Citra belum pulang juga sampai sekarang. Pasti dia masih sibuk ngurusin Arga.
Dari mana aja kalian? Papa jangan marah-marah dulu dong. Sabar dulu, Om. Kemarin Citra kena luka serius. Dan nggak mungkin dia dipindahin kalau keadaannya belum membaik. Makanya saya bawa dia ke rumah Mario Bimo. Dan Arga memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati kamu, Citra. Pak, enggak. Jangan bohong. Om Citra nggak bohong, Om. Saya juga ada di sana kemarin. Lagi pula saya tahu betul siapa Arga. Arga nggak mungkin berbuat buruk sama Citra. Jangan gampang percaya. Ayah dan anak itu bukan orang baik. Sampai kapan papa mau nyalain Arga sama ayahnya? Mereka udah baik banget sama kita, Pak. Oh, mereka udah nolongin Citra, Om. Kalau nggak mungkin Citra ada di sini dan bisa ketemu lagi sama Om. Han, gue ambil minuman dulu buat lo ya. Apa capek banget. Han! Susah banget sih nyariin lo. Kenapa, Fir? Han, lo harus bantuin Arga. Arga? Kenapa Arga? Arga kena jebakannya Datuk Mas Sakti. Reno sama Bom berhasil mancing dia. Dan sekarang dia lagi dihukum. Tapi gue yakin dia nggak salah kok. Ya, terus kenapa harus gue yang nolongin? Han, kalau bukan lo siapa lagi? Fir, gue sih mau aja nolongin, tapi ya lo tahu kan gue males ribut sama Bambi. Hah? Gue nggak salah denger. Setahu gue, kalau lo pacaran sama Bambi, lo juga tetap care kok sama Arga. Kenapa lo jadi kayak gitu? Ya gue capek aja, Fir. Udah banyak banget yang gue lakuin buat Arga, tapi dia nggak pernah pedulin gue, jadi ya udahlah. Han, tapi sekarang Arga tuh lagi butuh bantuan banget. Lo minta tolong Citra aja lah. Emangnya Citra udah sembuh? Udah. Han, Citra? tadi gue dengar lo ngomongin Arga. Arga kenapa, Fir? Arga di mana sekarang? Arga lagi di sekolah, Cil. Sekarang kita harus ke sana. Han. Hati-hati. Ya. Mau kemana lagi, Citra? Citra! Kamu nggak boleh pergi. Ya, Pak. Aku mohon sama Papa, jangan larang aku. Arga sekarang lagi butuh bantuan Citra. Kamu harus istirahat, Citra. Pak Citra udah nggak apa-apa. Papa nggak usah khawatir sama Citra. Jadi kamu lebih pentingin Arga daripada dengerin omongan Papa. Pak, bukan gitu. Citra harap Papa bisa ngertiin. Arga sekarang lagi butuh bantuan Citra, Pak. Cit, lo yang sabar dong. Om juga jangan marah-marah. Saya nggak akan marah-marah kalau dia dengerin omongan saya. Pak, gini aja deh, Pak. Papa lebih suka aku izin sama Papa dan nolongin Arga, atau Papa lebih suka aku kabur gitu aja? Karena mau Papa bilang gimana pun, aku akan tetap nolongin Arga, Pak. Kalau banyak orang baik di bumi ini, kekuatanku semakin lemah. Ya, Cit. Lu udah baik kan? udah kok, Ga. Lo gak perlu khawatir. Gue kesini pengen ngebantuin lo. Nggak usah, Cit. Lagian cuma hukuman kayak gini doang buat gue mah gampang. Enggak. Tapi bisa aja kan? Hukuman lo ini salah satu rencana jahatnya Datuk Mas Sakti. Kita harus tetap jaga-jaga. Ya udah. Kita bantuin sekarang ya, Fer. Tapi serius, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Jangan-jangan mereka melindungi Rio yang baru. Kalau banyak orang baik di bumi ini, kekuatanku semakin lemah.
Gue tadi ngerasain ada getaran aneh sih. Tapi sekarang gue udah gak ngerasain lagi. Firly. Enggak. Firly nggak ada. Enggak. Kita harus cari Firly sekarang. Gue takut kenapa-napa sama dia. Oke, kita cari dia. Firly mana sih? Fir, lo di mana sih, Fir? Enggak, gimana? Gue belum bisa nemuin Firly. Sama. Gue juga gak nemuin Firly. Lepas! Lepas! Enggak! Enggak, itu Firly, Kak. Lepasin! Lepas! Berhenti! Lepasin teman saya. Lepasin atau gue bakal pakai kekerasan. Tolongin gue, Kak! Akhirnya, aku bisa menemukan harimau emas setelah 300 tahun mencari. Kalau begini cara, para Jeluka bisa kalah. Jeluka, mundur! Lo gak apa-apa, Cid? Gue gak apa-apa kok, Gak. Lo serius, kaki lo sakit tuh kayaknya. Gak apa-apa. Fir. Harimau emas itu sudah muncul sesuai ramalan. Kelak, harimau emas itu akan menjadi pelindung Rio. Kalian harus mencegah hal itu. Jangan sampai Rio bertemu dengan pelindungnya. Buntuti harimau emas itu. Kalau perlu, musnahkan dia. Baik. Jangan nuduh Arga yang macem-macem, Pak. Arga nganterin Citra pulang karena dia nggak tega ngeliat Citra pulang sendirian malam-malam. Citra, dia punya 1000 alasan untuk mendekati kamu. Jangan percaya sama dia, Citra.
Kita harus ambil mata Hario Bimo dari rumah Bu Susan dan pindahkan ke tempat lain. Dia sudah mulai mencium bahwa matanya ada di situ. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang. Terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kamu satu.